Zulfikar. Pak Iya, Mentor, Pak Aminuddin. Siapa mentornya? iya, betul, Pak Aminuddin. Ini Pak Pak Aminuddin Aminuddin. Boyolali, Pak. Ya Pak, kami mungkin Pak. Iya. Betul. Masih ingat Hah? Pak? Masih ingat? Masih ingat? Wah, lah. Ingat Boyolali ya Pak, asal Pak wong Eril ya? Pemalang kok Tegal ya? Ah, Tegal, benar, benar, Tegal. Tegal. Ah. Masya Sehat, Allah. sehat, Mas. Mm-mm. Ya, iki sudah ketemu ya terakhir puasa di Boyolali kemarin Alhamdulillah ya Mas di Khairul. Berkat doa Federasi panjenengan. Beragama. Sehat walafiat. Oke, oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beriman. Pak Mentor ya, Pak Kepala KUA senior ini Waalaikumsalam. ya. Ini sudah 30 tahun lebih ini ya. Jadi sudah Nggih. ini sebelum Mas Wildan lahir ini sudah menjadi pegawai Kementerian Agama. Jadi pegawai. Ini kebetulan ini sama-sama tua Pak. Amin ya. Saya Bukatam ini juga Oh gitu. masuk era 90-an ini. Era era tua ini. Iya betul, 90. Nah, langge, 89. Hmm. langge, era tua ini. Mm-mm. Pak, oke ini nanti sebagai narasumbernya pengujinya Ibu Sri Soekarni Katampati Ningsih, Widya Suara, ahli madya Balikat Keagamaan Semarang. Nah, Siap. ini kemudian ya mungkin kalau saya kan sudah lama bersama dengan Pak Aminuddin ya dari Diklat Penghulu ya ketemu kan gitu. Ya Pak. Itu Ya sehingga Pak Mas Eril. Wildan mungkin ya wah Hmm. ini kok wis akrab banget ini ya ini podo tuane kan gitu. Oke. Oke, teknis yang perlu kami sampaikan yaitu penyajian Mas Wildan nanti kurang lebih 7 menit. Pak Aminuddin selaku mentor itu 5 menit saja. Kemudian Bu Katam selaku penguji kurang lebih 10 menit. Mungkin itu sehingga nanti perlu disampaikan yang pokok-pokok saja Mas Wildan ya terkait dengan isu yang sehingga melahirkan sebuah judul, kemudian tahapan kegiatan, kemudian sampai penjadwalan. Kalau kita dulu menyusun kertas kerja ya Pak Amin ya, Bu Katam ini sama, masih satu paket KKPRK diketik pakai tretek gitu. Oke, monggo kami persilahkan Mas Wildan untuk menyampaikan presentasinya. Kami persilahkan. Iya, izin share gitu Bapak. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Katampati selaku penguji rancangan aktualisasi, yang saya hormati Bapak Mentor Bapak Aminuddin Aziz sekaligus Kepala KUA Teras Boyolali, begitu juga Bapak Khairul selaku moderator dalam seminar pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Wildan Zul Boyolali, instansi Kementerian Agama Kabupaten Boyolali, yang saat ini bekerja di Teras Boyolali, yang pastinya kita alamatkan Monitoring kan di tugas Jalan Bapak. Raya Boyolali. Setahun. Kepala unit sekarang Bapak Aminuddin Aziz. Adapun core isu yang diangkat dalam rancangan aktualisasi ini adalah belum optimalnya penyampaian informasi terkait administrasi pendaftaran pernikahan melalui platform media sosial resmi KUA Teras, terutama mengenai mekanisme pembayaran biaya nikah, perbedaan biaya di dalam dan luar balai nikah, serta tata cara pembayaran yang sah melalui perbankan. Nah, minimnya sosialisasi digital ini menimbulkan kebingungan masyarakat, keterlambatan dalam pengurusan dokumen, potensi membuka celah praktik percaloan. Nah, sebagai solusi dirumuskan gagasan berupa ada 5, yakni melakukan identifikasi program digitalisasi informasi yang tahapannya ada 2. Pertama, berkonsultasi dengan Kepala KUA Teras untuk merancang rencana kerja. Yang kedua, menyusun rencana kerja pemecahan masalah. Kemudian kegiatan yang kedua, menyusun konten media sosial
ada 3 tahapan. Pertama, berkonsultasi dengan kepala KUA teras. Yang kedua, menyusun materi utama seperti persyaratan nikah, biaya, tentang alur pendaftaran melalui SIMKAH, dan dokumen yang harus dibutuhkan. Yang ketiga, membuat rencana kalender unggahan harian. Kegiatan yang ketiga yaitu memproduksi konten media sosial dengan 3 tahapan. Pertama, mendesain konten atau berupa poster digital atau flyer. Yang kedua, memberikan caption dengan bahasa sopan, mudah dipahami dan edukatif dengan memberikan hashtag yang relevan. Dan yang terakhir, dengan cara mempublikasi konten sesuai kalender di media. Yang keempat, menuju kegiatan mengoptimalkan konten media sosial. Ada 3 tahapan. Yang pertama, mengunggah konten harian. Yang kedua, penjadwalan unggahan rutin. Yang ketiga, berkolaborasi dengan P3N atau pegawai pembantu pencatat nikah Kecamatan Teras untuk mendistribusikan konten-konten media sosial. Yang terakhir yaitu mengevaluasi terhadap program edukasi prosedur pendaftaran nikah melalui media sosial. Yaitu ada 3 tahapan. Pertama, menghimpun data analitik Instagram, yaitu data tersebut ada engagement, reach, follower, dan insight. Yang kedua, berkonsultasi dengan kepala KUA untuk menyampaikan hasil evaluasi sekaligus rencana perbaikan. Dan yang terakhir, menyusun laporan aktualisasi. Adapun jadwal kegiatan yang dilaksanakan mulai tanggal 25 September hingga 5 November. Dengan rincian, minggu pertama itu untuk perencanaan dan konsultasi, begitu juga mengidentifikasi. Yang minggu kedua untuk menyusun konten media dan memproduksi konten media sosial. Minggu keempat dan minggu kelima itu mengoptimalkan konten media sosial. Dan yang terakhir yaitu minggu pertama di bulan November, yaitu mengevaluasi terhadap program edukasi prosedur pendaftaran nikah melalui media sosial. Adapun kendala-kendala dalam kegiatan tersebut, pertama, mengidentifikasi program digitalisasi informasi. Adanya kendala identifikasi tidak sesuai kebutuhan masyarakat karena kurang data lapangan. Nah, antisipasinya yaitu dengan melakukan konsultasi dengan pimpinan dan pegawai KUA serta menggali aspirasi masyarakat agar program sesuai kebutuhan nyata. Yang kedua, menyusun konten media sosial. Kendalanya kesulitan menyederhanakan bahasa hukum agar mudah dipahami masyarakat. Antisipasinya konten disusun dengan bahasa yang populer namun tetap sesuai dengan regulasi. Yang ketiga, memproduksi konten media sosial dengan kendala keterbatasan kemampuan pegawai dalam desain grafis dan editing video. Antisipasinya memanfaatkan aplikasi desain sederhana seperti Canva dan CapCut. Yang keempat, mengoptimalkan konten media sosial. Kendalanya jangkauan publikasi terbatas hanya pada akun resmi KUA sehingga tidak semua masyarakat teredukasi. Antisipasi, saya berkolaborasi dengan P3N, penyuluh agama, dan tokoh masyarakat untuk memperluas distribusi konten ke tingkat desa. Yang terakhir yaitu mengevaluasi terhadap program edukasi prosedur pendaftaran nikah. Kendalanya mengukur efektivitas konten digital secara kuantitatif. Antisipasi, memanfaatkan fitur analitik media sosial untuk mengukur seberapa jangkauan dan keterlibatan konten tersebut. Oke, terima kasih. Sekian, Bu, presentasi dari saya. Monggo Pak Khairul. Halo Pak Khairul. Monggo Pak Aminuddin lanjut aja, Pak Khairulnya tidak. Oke, siap. Terima Ya. kasih. Oke. Monggo Pak Mentor, Pak Amin, si Pak Amin persilakan untuk memberi penguatan pada Mas Wildan. Baik, terima kasih Pak Khairul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan juga Ibu Kata Mawati ya, Ibu Redi di sini. Alhamdulillah, yang pertama saya sangat senang mendapatkan tambahan calon PNS, ya, Mas Wildan Zulfikar Rasid ini, yang selama ini di KUA kami memang kekurangan pegawai ataupun SDM lah. Alhamdulillah dengan masuknya Mas Wildan ke kantor kami ini
tentu sangat sangat membantu dalam perjalanan kami menyelesaikan tugas-tugas perkantoran. Nah, salah satunya di mana Mas Wildan ini mengoptimalkan lagi penggunaan media sosial, khususnya Instagram, untuk meningkatkan literasi prosedur pendaftaran nikah di KUA Kecamatan Teras yang selama ini walaupun sudah ada, tetapi karena keterbatasan dari SDM yang ada pada kami sehingga menyebabkan kurang menyentuh dalam mensosialisasikan terhadap masyarakat, khususnya terkait dengan sejak alur pendaftaran sampai kemudian pada tahap yang terakhir adalah pembayaran yang notabene kemudian masih banyak, artinya masih banyak, ada beberapa lah ya, banyak dari masyarakat yang hanya kemudian menyerahkan gelondongan begitu aja, Mas. Itu Bu, menyerahkan gelondongan kepada petugas desa atau yang kita kenal selama ini dengan sebutan P3N atau pegawai pembantu pegawai pencatat nikah yang di Jawa khususnya di tempat kami juga itu juga masih diberdayakan. Nah, oleh karena itu dengan masuknya Mas Wildan ini kemudian membuat eh, berusaha mengoptimalkan lagi tentang penggunaan media sosial. Dan pelan, ini alhamdulillah masyarakat sebagian sudah mulai bisa mengerti secara lebih detail bahwa kalau nikah di kantor benar-benar free, artinya free itu ya benar-benar nol, 0 rupiah, tidak ada biaya sama sekali. Ketika kemudian ternyata saya tanya, Pak saya kemarin bayar 200.000, nah di situ saya jelaskan bahwa pembayaran itu adalah untuk jasa daripada P3N yang notabene mereka diserai oleh YBS atau Sahibul Hajat itu untuk melengkapi atau membuatkan pengantar dari desa sampai dengan masuk ke kantor KUA kecamatan. Nah, itu yang perlu kemudian kami sampaikan juga di situ oleh Mas Wildan, disampaikan melalui media sosial bahwa ketika pernikahan dilaksanakan di kantor dan jam dinas, memang benar-benar free, tidak ada biaya sama sekali, tidak ada pungutan biaya sama sekali oleh pihak kantor KUA Kecamatan Teras. Seperti itu. Termasuk ketika menikah di luar jam kantor atau di hari libur, masyarakat sudah sudah paham betul bahwa di situ ada beban yang harus dibayarkan ke negara yaitu 600.000 rupiah. Nah, itu antara lain Bu, sehingga kemanfaatan bagi kami yang ada di kantor, khususnya di KUA Teras ini, tentu lebih meningkatkan ya citra positif ya dalam pelayanan kepada masyarakat secara modern, terutama adanya melalui media media sosial. Kemudian juga kami bisa melakukan kerjasama termasuk dengan pihak pemerintah, tidak hanya di P3N-nya saja, tetapi dengan semua kepala desanya, dan ini kan secara umum sehingga siapapun bisa membaca dari Instagram KUA Teras tersebut yang notabene adminnya adalah Saudara Wildan Zulfikar ini. Termasuk masyarakat ini juga mendapatkan kemanfaatan akses informasi yang lebih jelas dan juga tegas, bahkan resmi itu dilakukan dari pihak kami kantor KUA Kecamatan Teras. Hal ini tentu saja untuk mengurangi kesalahpahaman atau apa ya bahasanya ya dari masyarakat itu kadang muncul juga yang kita kenal dengan praktek semacam percaloan begitu. Nah, di situ kami ingin sepelan tapi pasti harapannya bisa memutus hal tersebut. Yang nanti ke depannya diharapkan masyarakat bisa langsung mendaftarkan sendiri kepentingannya untuk menikah itu langsung ke kantor urusan agama Kecamatan Teras khususnya. Nah, sehingga pelan tapi pasti ini harapan masyarakat akan lebih paham tentang
alur yang harus dia lakukan termasuk sampai pada pembayaran ketika memang harus dilakukan di luar balai nikah atau di luar jam kerja. Barangkali itu Bu yang bisa saya sampaikan menguatkan tentang rancangan aktualisasi yang disampaikan oleh saudara kami Mas Wildan Zulfikar Rasid ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih Pak Minudin. Ya, mudah-mudahan ini nanti bisa terlaksana dengan baik di KUA Teras. Baiklah Ibu Katam untuk memberikan ulasan terkait dengan rancangan yang telah disusun oleh Mas Wildan. Kami persilakan, Bu Katam. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Aminuddin, selamat nggih, dapat CPNS yang luar biasa ini, Mas Wildan ini yang mau membuat inovasi-inovasi. Mas Wildan, Alhamdulillah. selamat, Iya Bu. ya, sudah menempuh Alhamdulillah, separuh betul. perjalanan, dari kegiatan Latsar ini. Semoga nanti setelah seminar RA dapat melaksanakan aktualisasi yang sesuai dengan apa yang dirancangkan. Mas Wildan, saya konfirmasi sedikit aja. Itu panjenengan hanya ingin menggunakan medsosnya IG saja ya? Halo Mas Wildan. Mas Wildan. Nek malah Mas Wildan jejerku sing nyauri. Pak Khairul di Mas Wildan ini hilang Pak Khairul. Maaf Bu, ini Ah, lepas Bu. Oh, lepas. Sinyal kok lepas ya, Pak. Iya. Boleh pakai itu aja. Mati ya Allah. Enggak apa-apa. Pak Evi Bu. Ya, sampun. Ya, Mas Wildan, saya tanya, memang inovasinya mau ditempel di IG saja? Saya memilih Instagram karena kan satu Bu, ada 3 alasan Bu. Pertama kan tampilannya kan yang estetik dan profesional Bu. Nah, ini cocok untuk branding KUA Teras. Yang kedua itu bisa integrasi dengan Facebook langsung Bu. Oh, gitu. Terhubung ke Facebook itu. Yang ketiga juga meningkatkan engagement lewat story, bisa berinteraksi melalui polling, Q&A dan link story Bu untuk bisa menampilkan singgah niku. Nah, Mas, yang kedua Mas Wildan, saya ingin tanya, core isu jenengan itu tentang apa sih? Belum optimalnya penyampaian informasi terkait pendaftaran pernikahan melalui platform digital, betul Mas? Halo. Iya betul Bu. Benar ya. Terus judulnya optimalisasi penggunaan untuk meningkatkan literasi prosedur. Kira-kira core isunya ada di judul enggak? Kan core isunya panjenengan itu belum optimalnya penyampaian informasi terkait administrasi pernikahan, pendaftaran pernikahan. Terus di sana langsung judulnya meningkatkan literasi prosedur. Iki sing meh di bidik itu ingin menyampaikan atau itu sama penyampaian informasi terkait administrasi, tetapi di judul menjawabnya peningkatan literasi prosedur. Iya. Kalau saya niat awal itu penyampaian Bu, penyampaian informasi. Terus saya cari judul-judul kayaknya yang cocok ini Bu. Tapi tetap isunya yang ini Bu. Belum banyak penyampaian informasi. Intinya dengan itu kan akan membuat ingin menyampaikan informasi ya Mas. Iya, betul Bu. Benar ya. Bu, itu sebetulnya kan sudah ada informasi tapi belum melalui digital ya, belum platform digital ya. Betul. Berarti itu sebetulnya hanya ingin penguatan informasi ya Mas? Iya, penyampaian Bu. Gimana Mas kalau kita gini aja, biar itu kalau meningkatkan literasi itu kan
masyarakat itu harus membaca di platform digital bagaimana prosedur pendaftaran kan gitu. Nggih. Benar nggak? Nggih, betul, Bu. Jadi yang literasi prosedurnya dibuat samakan seperti core isu nanti takutnya tidak menjawab. Itu misalkan gini, penguatan layanan informasi administrasi pendaftaran pernikahan melalui media sosial IG di KUA Teras Boyolali. Jadi biar kalau prosedurnya kegiatannya insya Allah sudah ya, sudah sesuai gitu loh Mas. Hanya supaya core isu dan judulnya itu seia sekata. Aduh, seia sekata. Seperti itu gimana? Bisa Bu nanti Bu. Ya, gitu nggih. Terus hasil akhirnya nanti berupa apa sih Mas? Yang mau dilaporkan? Dilaporkan nanti berupa data-data Bu, data-data dari Instagram seperti tangkapan screenshot dari akun Instagram, kemudian juga laporan dari analitik Instagram Bu. Yang terakhir juga konten-konten Bu, konten-konten Instagram flyer nih Bu. Oh, berarti panjenengan akan melihat berapa sih orang yang sudah melihat di IG, berapa sih orang yang berapa sih yang ini kan karena jenengan di sini sudah ada ya di langkah-langkahnya ya Mas ya. Menyusun konten kan gitu ya. Kemudian memproduksi konten gitu kan. Terus panjenengan mengunggah. Nah, nanti tadi sudah dikuatkan oleh Pak Mentor tentang kolaborasi dengan P3N, kan? Benar nggak? Nah, Betul. Nah, jenengan nanti menghimpun datanya, dianalisis di IG itu followernya berapa, komentarnya berapa, gitu ya? Iya Bu. Oke, ini sesuai cuman tadi kalau melihat judulnya kurang greget ya Mas. Iya Bu. Orang gitu Pak Khairul, gitu aja Pak. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Mas Wildan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Katam. Itu hanya Pak Aminuddin. Jadi tadi hanya masalah apa ya? Penyusunan kalimat saja dalam judul tadi untuk lebih biar mudah dinikmati gitu loh, sehingga nanti akan langsung menukik pada tujuan itu. Jadi hanya bahasa saja tadi sudah diluruskan sama Bu narasumber. Mudah-mudahan nanti hal-hal yang menyangkut dengan proses aktualisasinya berjalan dengan lancar. Mungkin itu Pak Aminuddin. Hanya itu yang bisa disampaikan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kemudian mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih Mas. Oke. Jangan lupa dokumen disiapkan Mas Wildan. Jadi setiap aktivitas ada dokumennya, ada fotonya, atau mungkin bentuk foto atau video dan lain-lain. Itu nanti dijadikan lampiran dalam laporan aktualisasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih selanjutnya.